Jawabannya kurang barang, kejar-kejaran. Kita ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Kalau ada nama Nabi sallallahu alaihi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Bapak Kepala Satuan Pendidikan atau Bapak Kepala Sekolah yang sama-sama kita hormati, Bapak Ibu guru dan majelis guru yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, serta anak-anakku sekalian yang kami cintai, yang luar biasa. Segini ramainya tapi tak ada suara satupun. Ini kan luar biasa. Aplaus untuk kalian semua. Suruh tepuk tangan aja susah. Aplaus untuk kalian semuanya. Tepuk tangan kalau aplaus tuh. Hebat memang SMP 1 ini menjadi ikon untuk kita Kecamatan Seberida. Tadi yang tampil kawan-kawan kita suaranya luar biasa. Baca Qurannya pun luar biasa. Walaupun ada sedikit kesalahannya, tapi gak apa-apa, namanya belajar. Berani tampil itu luar biasa. Penyanyi-penyanyinya indah-indah, bagus-bagus. Ini calon-calon artis-artis Jakarta. Makanya SMP 1 ini menjadi menjadi sentral publik bagi kita. Bagusnya kalian di sini menjadi ukuran bahwa bagusnya wajah Kecamatan Seberida. Jadi hari ini kita bersama duduk untuk mendengarkan satu nilai kajian, terutama tentang masalah kajian yang hari ini sedang kita hadapi bersama. Pada bulan Rajab itu ada satu peristiwa yang terhebat, namanya Isra. Bapak nggak panjang-panjang, sebentar saja, tapi perhatikan baik-baik. Saya gunawannya tidak panjang-panjang, mudah-mudahan ini bermanfaat. Makanya simak baik-baik, dengarkan baik-baik, kita bersama untuk ngaji bareng. Bicara soal Isra Mi'raj, ini bicara soal keimanan. Kenapa? Karena Isra Mi'raj ini satu kegiatan yang di luar batas kemampuan berpikir manusia. Terjadi pada tanggal berapa? Tanggal berapa? Yang kuat itu tanggal berapa?
Itu tuh, agak suaranya agak keluar sedikit. Ini di luar akal logika manusia. Bagaimana mungkin dalam satu malam perjalanan baginda Rasul Muhammad SAW dari mulai alam kasat mata sampai ke alam yang tak nampak oleh mata. Isra Mi'raj. Isra itu minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Dari mulai Makkah sampai ke Masjidil Aqsa, Palestina, yang sekarang Gaza. Palestina tuh yang lagi perang-perang nih. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau perjalanan pakai unta itu memakan proses waktu yang luar biasa. Kalau pakai kendaraan kita pakai pesawat itu kurang lebih kalau dari Madinah ke apa namanya itu tadi? Aqsa itu kurang lebih antara 3-4 jam. Kalau perjalanan Rasulullah dalam semalam Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa dihitung dengan sangat singkat sekali. Sampai pula naik ke langit, ke Sidratul Muntaha, berjumpa pula sampai pada puncaknya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam proses-proses ini akal mana yang bisa menerima? Kok manusia tanpa sayap? Manusia dia bukan Superman. Tak pula pakai ada kendaraan-kendaraan di belakang. Tapi dia mampu menembus alam batas pikiran manusia. Tidak masuk akal nih manusianya. Naik kendaraan, kendaraannya ini supersonik, super cepat dan takkan pernah ada sampai pada akhir zaman nanti. Apa nama kendaraannya? Apa kendaraannya? Buruk. Buruk itu berasal dari satu kata yang singkat, barkun. Apa itu barkun? Apa itu barkun? Ki Kenapa nggak mau kompak dibilang gitu langsung berubah lagi. Barkun itu kilat. Kenapa disebut kilat? Bukan berarti naik kilat. Disebutnya dengan kalimat barkun karena kecepatannya hampir sama dengan apa? Seperti halnya kilat itu tadi. Prepet. Gimana tuh kalau kilat tuh? Tahu kilat kan? Begitu ada kelipan cahayanya, langsung sebatas itu pula kita bisa melihatnya. Cukup singkat saja. Begitulah kecepatannya. Itu perumpamaan yang disampaikan. Makanya anakku sekalian, ini proses akal nggak sampai, tapi yang bisa disampaikan itu bicara soal hati. Turun proses Isra Mi'raj, bercerita Rasulullah Muhammad SAW. Di antara seluruhnya orang yang beriman ada yang mulai goyah. Kenapa mulai goyah? Karena ini proses tak masuk akal. Tapi kalau bicara soal iman, langsung dijawab dibenarkan oleh Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Shadaqta ya Rasulullah, benar engkau semuanya. Tak mungkin itu salah, tak mungkin itu bohong. Kenapa? Karena yang melakukan adalah baginda Rasul Muhammad SAW. Tapi muncul ada orang yang kurang percaya dari kelompok siapa keluarga. Siapa namanya? Abu yang gak percaya Abu. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Abu Sofyan. Namanya Abu. Ngomong, ya Rasul, saya dengar ente ini melakukan Isra Mi'raj. Begitu melakukan Isra Mi'raj, coba kita buktikan. Gimana caranya? Angkat kaki ente nih Muhammad. Ini kalau Abu Jahal, Abu Lahab manggil bukan ya Rasulullah. Kalau ya Rasulullah itu sahabat Rasul. Kalau Abu Jahal kalau manggil pasti nama ya Muhammad. Jadi kalau ada orang cerita Abu Jahal manggil Rasulullah, ya Rasulullah, itu bukan Abu Jahal namanya. Kalau Abu Jahal manggil ya Muhammad.
Mendengar ente tadi malam melakukan Isra Mi'raj, coba kita buktikan. Masa ente dari sini sampai ke sana, bisa pula sampean tahu, bisa pula sampean selesaikan dalam semalam. Padahal sudah ditunjukkan, ditanya, semalam ente dari sini ke sana apa saja yang ditengok? Aku dapati ada seorang pedagang, ada seorang saudagar. Aku dapati tiang-tiang Masjidil Aqsa sekian banyaknya jumlahnya. Begitulah sampai bercerita baginda Rasul Muhammad SAW. Tapi sayangnya kalau orang tak percaya tetap akan berusaha untuk tidak percaya. Angkat kakimu Muhammad, angkat. Diangkat sebelah. Angkat lagi kakimu Muhammad, diturunkan sebelah oleh Rasulullah, diangkat lagi yang kiri. Bukan begitu caranya. Bagaimana mungkin kau melakukan Isra Mi'raj sementara kau tidak mampu mengangkat kedua kakimu? Angkat dua-duanya. Apa jawab Rasulullah? Bagaimana mungkin saya bisa mengangkat kedua kaki saya? Tentulah saya pasti akan jatuh. Begitulah Muhammad. Kau tak mungkin melakukan perjalanan sementara untuk mengangkat tubuhmu saja kamu tidak mampu. Padahal kalau yang namanya keyakinan, ketika Allah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Apa yang susah bagi Allah? Kun, kata Allah, berangkatlah. Takkan pernah ada satupun makhluk ketika Allah punya kehendak, tak satupun makhluk bisa menghalangi ketika Allah punya niat, punya kehendak dalam kehidupan. Maka sandingkan pada dalam hidup ini hanya Allah tempat kita meminta la ilaha illallah. Barang-barang la ilaha illallah. Yo barang-barang la ilaha illallah. Yo la orang kompak la ilaha illallah. Yo la kalau sudah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maka konsekuensinya kami hidup hanya milik yang kuat. Kami hidup hanya milik, mati kami hanya milik. Hidup hanya milik Allah, mati hanya milik Allah. Rumah hanya harta yang kita punya hanya milik susah dari Allah, senang dari Allah, sedih dari Allah, bahagia dari Allah, kaya dari Allah, susah dari Allah, sakit dari Allah, sehat dari Allah. Kalau tidak ada kita kehendak Allah untuk menggerakkan kaki saja orang takkan pernah bisa. Banyak sekarang orang terbaring di rumah sakit, kakinya pengen melangkah, matanya pengen terbuka, tapi apalah daya, la haula wala quwwata illa billah. Makanya bersyukur hari ini kalian semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti harus sandingkan, kuatkan akidah. Siapa yang menghidupkan? Yang kuat. Siapa yang menghidupkan kita? Siapa yang mematikan kita? Siapa yang buat pintar kita? Siapa pula yang akan menghinakan kita? Kalau sudah Allah, untuk jadi murid yang pintar dan berprestasi bukan cuma belajar, tapi harus dekat kepada sang pemberi ilmu. Siapa sang pemberi ilmu? Allah Subhanahu la ilaha illallah. Allahu nurus samawati wal ard, masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu, hai anakku sekalian, cahayanya terang melebihi terangnya matahari.
Makanya bicara soal ilmu, tak boleh kalian sombong dengan apa yang kalian pelajari. Kalau cuman kita belajar, takkan pernah kita bisa mampu. Siapa yang menciptakan pintar kita? Allah. Maka kalau bicara konsep ilmu, sebagai seorang pelajar, kita harus satu lakukannya seiringnya doa, ikhtiar, doa kepada Allah, belajarlah dengan Dia, maka letakkan kembali kepada Allah. Meskipun pintar, tapi pintar tidak pintar yang tidak Kapan ilmu akan turun? Ini al-ilmu nurun wa nurullah la yahdi lil 'asr. Ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah takkan pernah turun kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pengen pintar, nggak boleh dekati maksiat. Kalau pengen pintar, nggak boleh pacaran. Ada yang pacaran? Ya sekarang nggak ada. Ada yang pacaran? Kalau pengen pintar, pengen berhasil hidupnya, putuskan hari ini juga pacaran. Nggak boleh lagi ada istilah pacaran. Ada yang punya HP? Di rumah sering main HP? Sering Facebookan? Tahu Facebookan? Bagaimana mungkin tahu tidak pernah? Sering Facebookan? Punya Facebookan? Sering WhatsAppan? Sering. Dengan laki, dengan perempuan? Bohong. Ini kan zaman-zaman sekarang tuh begitu tuh. Aneh-aneh anak sekarang, kecil-kecil pada pacaran, dimulai dari Facebookan, dilanjutkan dengan WhatsAppan, dimulai dari chattingan, dilanjutkan dengan WhatsAppan. Sholatullah salam ala Toha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin nabiillah. Sholatullah salamullah ala yasin nabiillah. Bareng-bareng. Sholatullah salamullah ala Rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin nabiillah. Sholatullah salamullah ala yasin nabiillah. Aneh-aneh zaman sekarang, kecil-kecil pada pacaran. Nanti dulu, bukan gendangnya nanti dulu. Nanti pas sholatullah baru kita gendangan. Yo. Aneh-aneh zaman sekarang, kecil-kecil pada pacaran. Hati-hati godaan setan, bisa jadi kebablasan. Hati-hati godaan setan, penghambat hidup, penghambat masa depan. Yo, sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin nabiillah. Sholatullah salamullah ala yasin nabiillah.
pikiran akan diluruskan dengan keimanan. Makanya bicara agama, jangan semuanya harus kita masukkan dengan akal. Kadang akal ini pula harus dituntun dengan keimanan. Ketika kita bicara salat, Allahu Akbar, jangan bicara soal enaknya, jangan bicara soal tidak enaknya. Ini perintah Allah, Allahu Akbar. Sebab dalam salat adalah merupakan bentuk pengabdian, penyerahan kita kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ya Allah, salatku ya Allah, ibadahku ya Allah, hidup dan matiku ya Allah, lillahi rabbil alamin. Puncak hidup adalah kematian. Sekarang cuman kita sekedar singgah kehidupan yang sesungguhnya adalah hidup di alam akhirat. Yo, saduna fi dunya wa zuna fil ukhra bi Khadijatal Kubra wa Fatimata Zahra, bi Khadijatal Kubra wa Fatimata Zahra. Nih dengerin, hidup di alam dunia tidak selamanya, hidup di alam baka itu yang aslinya, hidup di alam baka itu yang aslinya. Makanya Rasulullah naik Mi'raj, ngambil perkara yang bisa menyelamatkan kita manusia. Apa perkara itu? Dimulai tahapannya, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit ketujuh, sampai Sidratul Muntaha. Jumpa pula dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pulang dari sana mendapatkan satu perkara, seolah ingin berkata Allah kepada kita, hai Muhammad, ya Rasulullah, sampaikan kepada umat Islam, sampaikan kepada umatmu, kalau pengen selamat jangan pernah tinggalkan perkara ini, kalau pengen sehat jangan pernah tinggalkan ini, kalau punya cita-cita jangan tinggalkan amalan ini. Apa amalannya? Inilah yang menjadi amalan pertama. Disingkat ketika kita masuk ke alam barzah, pertanyaan yang muncul yang akan dihisab oleh Allah, awwalu ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah as-salah. Pertama yang akan dihisab di sisi Allah adalah perkara amalan Satu hari satu malam berapa kali? Yang laki-laki satu hari satu malam berapa kali? 5. Pertama zuhur. Zuhur. Subuh. 2. 3. 4. 5. Gampang dong? Gampang. Tapi diamalkan enggak? Subuh, kesiangan, zuhur, enggak apa nih? Subuh, kesiangan, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini kalau kayak gitu tuh kan kacau. Kalau yang lagu-lagu viral aja hafal. Aku tembak. Ya cuma sekedar itu doang kalian tanya dol. Jadi begini modelnya.
Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 5 waktu. Tapi sebelum itu naik di antara fase-fase, berjumpa dengan para nabi. Langit pertama jumpa dengan nabi. Pertama jumpa dengan nabi. 2, langit kedua jumpa dengan nabi. 2 jumpa dengan nabi. 3 jumpa dengan nabi. Tugasnya kalian semuanya yang dicatat, catat dan cari setiap perjalanan Isra Mi'raj. Langit-langit fase ini pula berjumpa dengan siapa? 4 jumpa dengan nabi. 5 jumpa dengan nabi. Oh iya betul. 6 jumpa dengan nabi. Nah itu dia. 7 jumpa dengan nabi. Itu dia. Jumpa dengan nabi. Jumpa dengan nabi. Parah luar biasa. 1, 2, 3, 4, 5. Dikikat saja di akhir diambil. 7, 6. Di langit yang Baitul Ma'mur berjumpa dengan sosok yang menjadi miniatur baginda Rasul. Kalau ada sosok siapa yang menjadi bagian miniatur daripada Rasulullah, yang tempat untuk kita merujuk di antara syariat-syariatnya. Kalau tampan luar biasa, kalau setia luar biasa, kalau baik luar biasa, tak pernah banyak permintaan, tak pernah banyak cerita. Satu kalimatnya, sami'na wa ata'na. Masuk kata Allah ke dalam api, masuk dia. Masuk kata Allah, tinggalkan pasangan hidup istrimu, pergi tinggalkan. Potong anakmu kata Allah, potong. Nabi yang punya satu karakter luar biasa, dia mengatakan satu kalimat indah, sami'na wa ata'na, yakni Nabi tanya, dari mana engkau ya Rasulullah? Dipanggil Allah, dapat perintah apa? Ini perintah salat. Berapa? 50. Turun. Diam saja Nabi Ibrahim. Turun sampai ke bawah. Di langit ke-6 ini jumpa baru dengan sosok manusia. Siapa namanya? Siapa namanya? Dia memimpin masyarakat manusia yang suka punya penyakit merengkel, susah diomongin, susah diatur, terlalu banyak bicara. Ini Nabi siapa? Manusia yang susah diutus dia kepada manusia yang susah diatur, merengkel, suka ngomong aja terus. Ini siapa, umat siapa? Dia orang yang merengkel siapa nih? Ismail. Jawab yang kuat. Orang umat Nabi yang merengkel, susah diatur, banyak omong, suka bicara. Kalau dikasih 1 minta 2, dikasih 2 minta 3, selalu pokoknya takkan pernah ada syukurnya. Ini dipimpin untuk umat Bani Maka kalau kalian semuanya ada orang-orang yang susah diatur, merengkel, suka ngomong, berarti keturunan dari Nah, tengok kiri kanan, mana yang keturunan Israel? Yang ngomong itulah turunan. Turun. Siapa nabinya? Musa diutus kepada umat-umat manusia yang luar biasa. Tapi manusia punya kelebihan. Datang sampai kepada Rasulullah, ditanya, dari mana ente? Dapat perintah. Apa perintahnya? Salat. Berapa kali? 50. Gak mungkin mampu, hai Muhammad. Umatmu itu kecil-kecil, tidak besar-besar, tak kuat-kuat. Umatku saja yang kuat, tak mampu mengerjakannya. Maka tak boleh kamu 50. Pulang, balik lagi minta kepada Allah. Naik lagi balik.
dikurang 4, 5, naik lagi balik, suruh balik lagi. Tidak mampu itu wahai Muhammad. Berapa kali? Sudah 40 kali. Balik lagi, tidak mampu sampai 9 kali. Dari perintah yang 50, 9 kali suruh pulang. Berarti tinggal berapa? Tinggal berapa? Tinggal berapa? 5. Itu pun disuruh balik lagi sama Nabi Musa. Balik. Tapi Rasulullah merasa malu. Kenapa? Karena dia pula balik menghadap Allah. Hebatnya umat Nabi Muhammad. Kecil perkaranya, sedikit amalannya, tapi besar pahalanya. Cuman umat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Zikir singkat, pahalanya besar. Satu kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, barang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ditimbang bumi beserta seluruh isinya masih berat kalimat la ilaha illallah. Makanya umat Nabi Muhammad itu sedikit amalannya, gampang amalannya, tapi besar pahalanya. Sahabat nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ajarkan saya satu amalan yang mudah, ringan, tapi besar pahalanya. Diajarkan oleh Rasulullah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Go barang-barang kita baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, walhamdulillah, illallah, ketika kita dengarkan Allah, angkat tangan tak apa-apa. Karena besok ketika di yaumil mahsyar mereka saling mengangkat tangan. Dia memanggil Rasulullah, ya Rasulullah, berikan syafaatmu kepada kami. Mereka semuanya mengangkat tangan. Tapi sayang kita tak dikenali Rasulullah. Sekarang supaya kenal, sering-seringlah berzikir pada Allah, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sampai mana tadi? Diambil perintah salat. Gimana caranya supaya salat ini jadi apa? Jadi obat? Karena salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Harus diminum, harus dikerjakan. Berapa aturan pakainya? Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Berapa kali? 5 kali 1 hari 1 malam. Kalau kurang tidak cukup, berarti tidak bisa jadi obat. Kalau lebih, overdosis namanya. Makanya kalian, anak-anakku sekalian, jangan lupa yang bisa Bapak tanya, Bapak kasih duit. Terakhir, ini duit asli, duit mana duitnya? Sederhana saja. Yang bisa Bapak kasih duit.
sebutkan siapa-siapa, maju ke depan, yang ada ketika Rasulullah berjumpa perjalanan Mi'raj. Pasien-pasien saja, langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7-nya berjumpa dengan siapa nabi-nabinya yang bisa Bapak kasih duit 50.000. Ah, 50.000. $50.000. 50.000. Nyerah. Di mana tempatnya ketika baginda Rasul menjadi imam kepada seluruh para nabi. Perjalanan Isra ternyata tak sia-sia, beliau mengimami salat-salatnya. Bahkan di antara mereka para nabi didorong, ya Rasulullah, engkau kami tidak, kami terakhir, tapi didorong pula baginda Rasul Muhammad SAW menjadi imam di antara para nabinya. Di mana itu tempatnya? Angkat. Udah, yang bisa jawab sekali ini 10.000. Nanti minta sama Pak Yusuf Hamdan. Pertanyaannya paling mudah. Kalau 10.000 mintanya sama Pak Yusuf, 100.000 minta sama paket saya. 10.000. Paling gampang, mudah, sederhana. WC ini kok susah-susah Pak? Ini gampang. Yang bisa coba bacakan doa atau bacaan tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Iya, kita hapus dulu. Nah, sini. Iya. Nama. Dulu nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Mujahidul Fatah. Siapa namanya? Ibrahim Mujahidul Fatah. Oh, mantap namanya ya. Mujahidul Al-Fatah. Ibrahim Mujahidul Fatah. Oh, Al-Fatah. Mujahidul Al-Fatah. Kelas? Dari kelas 8A. 8A. Status? Status pelajar. Pelajar. Tidak single atau udah punya pacar gitu maksudnya. Udah. Dengerin baik-baik. 10.000 aja susah kalian. At-tahiyyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa min azabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang ke Pak Yusuf Hamdan.
Terakhir Bapak simpulkan. Tadi yang dibaca apa? Yang dibaca apa? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini diskusi komunikasi bagaimana Allah dengan Rasulnya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Hebatnya baginda Rasul ini tidak mementingkan untuk kepentingan pribadi. Dia puji Allah Subhanahu wa taala. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Diberikan pujian pula oleh Allah kepada para nabi seluruhnya, tapi tidak diinginkan oleh Rasulullah. Yang diinginkan Rasulullah bagaimana? Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Keselamatan bukan cuma kepada mereka yang punya pemangku jabatan, bukan cuma para anbiya, tapi juga yang diminta oleh Rasulullah bagaimana kepada kita umat-umat Rasulullah. Makanya kita bersyukur dilahirkan oleh Allah, diutus kepada kita semuanya Rasulullah yang tidak peduli kepada dirinya tapi peduli kepada umatnya. Beliau adalah baginda Rasul Muhammad. Muhammad. Yo, sama-sama kita tutup acara kita pada siang hari ini pagi hari ini. Yo, berdoa kita kepada Allah. Senang betul kalian ini. Ala hati hikmiyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan semuanya tenang, angkat tangan, suluskan. Usuk, tidak boleh ada yang main-main. Kenapa? Karena puncak terbesar dalam hidup adalah doa. Sebab doa adalah merupakan senjata kehidupan kita. Bapak tidak akan nutup sebelum kalian tenang dan diam. Kenapa? Karena ini mau berdoa masing-masing. Kalau masih ada yang bercanda, Bapak panggil ke depan dan ini yang Bapak suruh pimpin baca doa kita. Yang di depan dekat tiang ini nanti Bapak suruh, kalau yang masih ribut Bapak suruh ke depan untuk pimpin baca doa kita. Yo, siapa itu? Tuh. Sini. Iya awak. Ini ya. Sini dulu. Dekat Bapak sini dulu. Sini. Iya itu, gak usah nengok-nengok kiri kanan, sini. Sini dulu dipanggil Bapak, jalan dulu ke depan sini. Wah, 1, 2, 3, telunjuk Bapak nih, lurus. Iya awak. Sini. Sini. Kalau yang masih ada lagi ribut, Bapak panggil lagi ke depan. Yo, kita tengokkan lagi ke depan. Kalau ada lagi yang ribut, kita bareng-bareng baca doa. Bisa doa? Doa untuk orang tua apa? Gak pernah doa. Allahumma qili dunubi apa? Dah, sama-sama kita berdoa kepada Allah, angkat-angkat semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lil mu'minina wal muslimin wal muslimat
الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم باركنا يا الله في رجب وشعبان وبلغنا يا الله في شهر رمضان اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء. Sembuhkan penyakit kami ya Allah, sembuhkan penyakit orang tua kami ya Allah, sembuhkan penyakit istri dan suami kami ya Allah, sembuhkan penyakit saudara-saudara kami ya Allah. Allahumma rabbana hadhihi bil ba'sa wa asfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kau bisa baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah? Bismillah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Disuruh doa aja, bagaimana mau doa serius? Doa sama Allah aja kena Rabbana. Itu gimana kata Allah mau jawabnya? Adina bercanda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.